Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Faidi selaku dosen pembimbing sekalian, dosen pengampu, dan teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan SWT yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Piagam Madinah dan resolusi konflik yang diriwayatkan oleh atau dikarang oleh Bukhari Abdul Somad. Berbicara tentang pembentukan negara Madinah dan konstitusi Madinah, maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dijadikan hasanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat muslimin berdirinya negara Madinah. Konstitusi Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat di dalamnya mengatur pola hidup bersama antara kaum muslimin di satu pihak dan orang non-muslim pada pihak lain. Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu dokumen politik yang pertama berisi HAM dan toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Berangkat dari keikhlasan keterangan di akhlak. Astagfirullah. Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu dokumen politik yang pertama berisi HAM, hak asasi manusia, dan toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Berangkat dari sekilas keterangan di atas, maka makalah ini akan merekonstruksi kembali lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak sejarah berdirinya negara Madinah. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu hijrahnya ke Madinah. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan suatu perbuatan atau menjauh dari pergaulan atau berpindah dari suatu ke tempat yang lain. Adapun hijrah menurut syariat Islam itu ada 3. Yang pertama itu hijrah atau meninggalkan semua perbuatan yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib hukumnya. Nabi bersabda yang artinya orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang dari padanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua itu hijrah atau mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnah orang-orang yang telah memasukkan Islam, memeluk Islam. Yang ketiga itu hijrah berpindah dari negeri atau daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. Seperti Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih besar derajatnya di sisi Allah, dan orang-orang itu ialah yang mendapatkan kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan rahmat dan keriduannya yang di surga tempatnya. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang abadi, mereka kekal di dalamnya. Sungguhnya Allah pada sisinya pahala yang besar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Lahab yang tahu keberangkatan beliau berdua. Sebelum Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal perjalanan Rasulullah selama perjalanan. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dan Hadramaut, dan supaya berbaring di tempat tidurnya, serta diminta supaya mengembalikan seluruh harta titipan penduduk
Mekah kepadanya. Beliau berangkat menyusuri jalan Madinah, Yaman hingga sampai di Gua Tur dan bermalam di sana selama 3 malam. Setiap malam mereka ditemani Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan memberi informasi atau mata-mata. Di Gua Tur, Abu Bakar dan Rasulullah SAW minum air susu kambing dari penggembala Amir bin Wahairah. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sudah diketahui oleh kafir Quraisy. Bermusyawarahlah mereka, kafir Quraisy, di Dar al-Nawah untuk merumuskan cara yang akan diambil untuk membunuh Rasulullah SAW. Seorang Al-Ghazali diutus untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dengan instruksi yang mereka bawa, yaitu keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tengguknya dengan pedangmu. Ternyata mereka tidak mendapatkan Rasulullah SAW di rumah. Yang didapatkan mereka hanya Ali bin Abi Thalib. Bertambah marahlah mereka dan segera mengejar Rasulullah SAW dengan menyusuri jalan Yaman dan Madinah dan memeriksa Gua Tur. Maka Rasulullah SAW turun dari untanya untuk berdiam di rumah Abu Yub. Pada malam itu juga Rasulullah SAW menunjuk 12 tokoh dari kedua suku besar itu, yaitu 9 tokoh dari suku besar Harj dan 3 tokoh dari suku besar Aus, menempati kedudukan di Al-Naquba, pembesar pengawal, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dari suku Kharij. Dari sini Rasulullah SAW mulai meningkatkan persaudaraan yang sangat erat antara sahabat-sahabatnya yang di Madinah dengan yang berasal dari Mekah. Setiap orang Ansor bersahabat dengan satu orang Muhajirin, sehingga para pendatang dari Mekah karena agamanya itu tidaklah merasa sepi, bingung, dan asing. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam, yaitu mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad berarti tunduk pada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Yang B, negara Madinah dan konstitusi Madinah, yaitu Madinah. Peristiwa bersejarah yang berkenaan dengan hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat yang kita pelajari dalam sejarah merupakan petunjuk hijrah lahir atau hijrah kecil. Hijrah besar bersifat rohani atau batin. Dalam konteks hijrah kecil mendapat pengetahuan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari awal pembentukan suatu masyarakat Islam. Dalam suatu sistem yang dengan serius mengancam prinsip-prinsip Islam. Melalui hijrah, masyarakat Islam mempersiapkan diri bagi tegaknya suatu lingkup yang Islami. Lingkup yang Islami tidak selalu bersifat suatu masyarakat yang hanya terdiri dari orang-orang Islam, akan tetapi suatu masyarakat yang ditata berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang sesungguhnya bersifat universal. Untuk tegaknya suatu sistem yang teratur diperlukan suatu peraturan atau undang-undang yang dalam bentuk yang lebih tinggi, konstitusi yang disepakati semua pihak. Menurut Ibnu Khaldun, gejala-gejala sosial itu tampak dalam aturan-aturan atau undang-undang dan disiplin yang stabil dan melekat sehingga menjadi bagian dari syariah masyarakat sebagai aturan-aturan politik, kewargaan, perdana, aturan agama, dan etika yang semuanya dijamin oleh masyarakat dan direalisasikan dalam tindakan.
Sistem pemerintahan negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham desentralisasi. Masalah inter kelompok diselesaikan oleh kelompok masing-masing, kecuali mengangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah SAW. Munawwir Fajali menyimpulkan prinsip dasar piagam ini sebagai berikut. 1. Semua pemeluk Islam meskipun berawal dari banyak suku tetapi bukan satu komunitas. 2. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip. Yang ketiga, bertetangga baik. Yang keempat, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 5. Membela masyarakat yang teraniaya. Yang keenam, saling menasihati. Dan yang ketujuh, menghormati kebebasan beragama. Muhammad Thohir Azhari mengemukakan konsep negara dalam Islam demokrasi, negara hukum, bukan teokrasi. Beliau mengemukakan negara hukum dan demokrasi. Islam memiliki prinsip umum sebagai berikut. 1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kesamaan. 4. Prinsip pengakuan dan pelindungan terhadap HAM. 5. Prinsip keadilan bebas. 6. Prinsip perdamaian. 7. Prinsip kesejahteraan. 8. Prinsip ketaatan rakyat. Adapun menurut Rashid Ridha, tahap-tahap menuju gagasan negara Islam yang pertama, negara teokrasi yang berdasarkan atas hukum Tuhan, bukan atas kontrak sosial dan bukan pada asal akal, sebagaimana yang dinyatakan kaum Mu'tazilah. Memeriksa semua kesulitan praktis yang menghambat rahabilitas kekhalifahan atau kesulitan mencari yang tepat menjadi khalifah dan tempatnya menjadi ibu kota. 2. Konsep yang berbeda di atas pemakal agak tertarik pada konsep Muhammad Thohir Azhari yang mengemukakan konsep negara dalam bentuk demokrasi, negara hukum, bukan teokrasi, negara ketuhanan, sebagai konsep Rashid Ridha. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 baru ada di 4 pasal dari 37 pasal, yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29, dan pasal 31.